Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah di minggu yang indah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami ya Tuhan. Dan memberikan kami sukacita di tengah-tengah badai pencobaan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ada bersama-sama kami bisa mengatasi setiap masalah dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Pujian ini sangat luar biasa. Mengajak kita untuk menyembah Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau menciptakan kami untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau menciptakan setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Kami mau kembali kepada rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada untuk selalu menyembah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Biarlah sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah ke bait-Mu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan,
bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang dengan ucapan syukur kehadiran Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam belakangnya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita di hati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyiapkan hati kita ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah biarlah jiwa kita merindukan Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, panggil Dia Yesus. Kau segalanya bagiku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu,
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Mari dengan lembut panggil namanya, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk pujian penyembahan yang sudah kami terima dan kami lakukan tadi. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati kami. Firman ini boleh tumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan SBC Ministry. Bertemu lagi di hari Minggu ini, di penghujung dari bulan Juli dengan saya. Dan untuk ibadah hari ini, kita akan melanjutkan dari khotbah minggu lalu. Jika minggu lalu saya membahas tentang bagaimana gairah yang benar, bagaimana seringkali gairah itu suka hilang, suka kendor. Hari ini pun kita akan melanjutkannya. Kita akan belajar hari ini dengan judul yang sama, yaitu gairah yang benar bagian yang kedua. Menjadi sebuah kekhawatiran bagi saya Bapak Ibu ketika kondisi gairah mencari Tuhan, gairah melakukan kebenaran itu tidak sama. Waktu saya sebelumnya begitu semangat, begitu berantusias dengan kondisi-kondisi di mana saya sebutkan di khotbah minggu lalu. Pandemik ini selesai, bisa jadi semangatnya jadi pudar, gairahnya sudah pudar karena sudah tidak ada tekanan lagi, sudah tidak ada satu hal yang mencekam. Kalau waktu pandemi kemarin kita diperhadapkan dengan satu situasi
hidup dan mati yang begitu real di hadapan kita. Kalau sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai yang namanya hidup dengan kebiasaan baru, new normal. Khawatir dalam diri saya adalah saya kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, ke karakter-karakter yang lama. Yang ketika 4 bulan terakhir ini saya berjuang untuk saya mengubahnya. Dan bukan cuma itu saja. Tidak sedikit dari kita mengalami ketika kita punya target di tahun ini. Saya mau berdoa, punya jam doa. Di minggu pertama oke, di minggu kedua oke, di bulan pertama oke, di bulan kedua sudah mulai surut. Di bulan ketiga mulai sedikit punya jam doa, di bulan kelima sudah gak ada. Ataupun yang sudah membuat resolusi jadwal membaca kitab. 1 tahun mau dihabiskan. Bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga oke, bulan keempat mulai bolong-bolong. Bulan kelima sudah mulai setengah, bulan keenam sudah mungkin 1 pasal pun sudah berat. Ataupun yang memang punya target untuk mengubah kebiasaan buruk. Awal-awal semangat, tapi kok sekarang saya sudah mulai tidak bersemangat lagi. Sudah tidak memiliki gairah lagi untuk mengubah diri ini. Apa yang terjadi? Apakah itu Bapak Ibu alami? Itu saya alami Bapak Ibu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa kondisinya hari ini, antusiasmenya hari ini dalam mencari Tuhan itu bisa ia pertahankan dan tidak mengalami yang namanya goncangan dan badai. Saya mau mengajak Bapak Ibu hari ini kita belajar dari seorang tokoh. Tokoh ini kita betul-betul bisa panuti dari kisah kehidupannya. Siapa dia? Ia adalah Raja Daud. Seorang yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Inspirasi bagaimana orang hidup berkenan di hadapan Allah. Alkitab pencatatnya. Dan sosok ini memiliki gairah yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Tetapi ia pula pernah mengalami satu kondisi di mana gairahnya tuh hampir padam. Tapi yang perlu menjadi catatan dan digarisbawahi oleh setiap kita dari kisah kehidupan dari Raja Daud adalah setelah kejatuhannya dalam dosa, ketika ia mengambil istri dari Uria, salah satu prajurit di pasukannya, lalu ia sengaja menempatkan Uria di barisan terdepan. Ia sadar, ia bertobat, ia mengubah dirinya. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, di akhir masa hidupnya, di masa tuanya, dengan segala sesuatu yang ia miliki dan diperhadapkan padanya, ia tidak mengulangi kesalahannya. Ia tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Dan kita bisa baca sama-sama bagaimana gairah dari Raja Daud itu di Kitab Mazmur. Bagaimana nyanyiannya ketika dia ucap syukur pada Tuhan. Bagaimana dia bergumul akan dosanya. Bagaimana ia menyesali setiap kesalahannya. Bagaimana ia berseru. Ada orang yang mengejarnya, musuh yang mau membunuhnya. Dan masih banyak lagi. Dan dalam pergumulan saya pribadi Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih terus berjuang, jatuh bangun. Terus untuk membangkitkan gairah dan komitmen supaya
Gak padam gairah ini. Api semangat ini gak padam. Karena ini bukan satu hal yang mudah. Perjuangan kita sepanjang hidup kita. 60 tahun kita hidup, 70 tahun kita hidup. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap kita orang percaya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya lakukan sampai hari ini untuk saya boleh menjaga api, gairah dalam mengiring Tuhan. Yang pertama, tidak bisa tidak. Saya harus membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah setiap hari. Setiap saat. Apakah jadi sesuatu hal yang aneh? Gak sempat kerja dong. Setiap saat ketemu Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan Tuhan pun ada ketika kita dalam kondisi melakukan kegiatan sehari-hari. Ibu-ibu memasak, potong bawang. Bapak-bapak, driver, bawa mobil. Ataupun yang sedang bekerja depan komputer. Tuhan ada di sana. Masalahnya kita sadar apa enggak? Seringkali kita enggak sadar. Bukan cuma lewat jam-jam doa. Lewat jam-jam doa ya iya pasti. Kita harus bangun itu. Itu waktu dimana kita siapkan khusus. Biasa di pagi hari dan di malam hari. Kami bermesbah keluarga. Berdoa bersama keluarga kami untuk kami mengucap syukur. Untuk kami merefleksikan apa yang telah kami lakukan di hari itu. Kalau di malam hari, kalau di pagi hari kami mempersiapkan diri kami. Saya sering Bapak Ibu dalam waktu-waktu saya di motor, pakai helm sendiri. Suka tiba-tiba meneteskan air mata sendiri. Tuhan membawa saya dalam satu situasi bahwa ada banyak hal yang perlu saya syukuri dalam kehidupan ini. Ada banyak hal ketika saya melihat kejadian demi kejadian yang orang alami mungkin atau saya alami. Saya bisa meneteskan air mata sendiri dan saya bisa bilang bahwa Tuhan terima kasih. Saya punya seperti ruangan khusus. Dalam situasi itu saya ketemu Tuhan. Walaupun memang tetap harus ada waktu sendiri dalam waktu-waktu kita berdoa, dalam waktu-waktu kita belajar firman. Jangan pada akhirnya kita mengharapkan itu selalu menjadi waktu kita yang spesial. Seperti kita layaknya kita membangun hubungan dengan orang yang kita cintai atau kita sayangi, lawan jenis kita. Lebih enak kalau kita dalam sebuah tempat yang memang kita sudah siapkan khusus, tempatnya romantis. Lalu kita siapkan waktu yang memang tepat. Seperti itu. Tapi dalam waktu-waktu lain saya pun belajar. Dalam waktu bekerja, waktu ditegur orang, waktu ketemu orang, saya melihat. Saya belajar sesuatu Tuhan. Engkau bicara di situ buat saya. Engkau seperti berbicara itu buat saya. Melalui telinga rohani saya. Yang kedua, apa yang saya lakukan untuk terus menjaga gairah dalam diri saya ini. Supaya saya tetap bisa mengiring Tuhan. Yang kedua, saya harus menjaga pola pikir. Pola pikir yang benar setiap hari, setiap waktu. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik, berkenan, sempurna. Kita di rumah dalam 4 bulan terakhir. Apa kerjaan kita? Nonton TV? Internetan? Drama Korea? Gadget? Game online? Sekarang informasi dengan bebas dan tidak terbendung Bapak Ibu. Mau ditahan gak bisa.
bisa lewat tiba-tiba di depan kita tanpa kita klik. Itu namanya iklan. Kita gak minta, dia datang. Dan konten-konten yang terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan di khotbah sebelumnya, hedonisme, konsumerisme, belum lagi pornografi itu bertebaran di mana-mana. Tanpa kita mengklik dan tanpa kita memilih itu sudah ada. Dipertontonkan di depan mata kita, bayangkan. 24 jam dalam 7 hari. Sementara kita dengar khotbah seperti ini berapa menit? 25 menit, 30 menit. Sama pujian penyembahan yang tadi 20 menit, total 45 menit. 45 menit kita bayangkan dengan waktu 24 jam kali 7 hari. Lalu kita katakan bahwa kita kuat. Saya punya gairah yang besar untuk saya bisa memfilter semua hal yang dunia tawarkan kepada saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya gak kuat. Saya gak kuat. Makanya mungkin keluarga kami memilih, mendingan kami gak usah nonton TV. Kami mending gak usah punya TV untuk kami gak nonton TV. Karena mungkin lebih banyak konten-konten yang tidak baik untuk kami tonton dan pada akhirnya kami terjerat dalam yang namanya konsumerisme, hedonisme. Beli ini, beli itu. Ih bagus ya. Ih kelihatannya ini keren nih. Ganti yang lama udah kelihatannya udah buluk. Udah jelek. Padahal masih bisa kepake. Padahal masih oke. Fungsinya masih sama. Tapi karena pengen, semuanya di sini Bapak Ibu. Pikiran. Kita beli barang buat apa? Butuh, pengen. Atau mungkin yang gak perlu sama sekali kita beli. Kita harus perhatikan tuh baik-baik. Karena untuk menjadi berkenan itu bukan satu perkara mudah. Kalau dikatakan tadi dalam Roma 12 ayat 2, tulisan dari Rasul Paulus, hidup seseorang untuk dia bisa baik, berkenan, bahkan sempurna Bapak Ibu. Ini perjuangan seumur hidup. Seluruh hidup kita pertaruhkan untuk kita bisa sempurna. Kejauhan ngomong sempurna, berkenan dulu. Berkenan tuh apa sih? Apa yang kita lakukan hari ini membuat Tuhan itu tersenyum. Lah, kita punya uang banyak, kita punya harta banyak, kita bisa beli mobil mewah, kita bisa beli tiket jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa beli yang namanya sepeda harga 50-60 juta, kemudian kita bisa beli barang-barang lain, gadget dan sebagainya. Kita bantu orang-orang yang tidak membutuhkan di kondisi-kondisi pandemik ini. Mungkin cuma seujung kuku. Mungkin hanya 0,0 sekian persen dari harta yang kita miliki. Apa itu yang kita sebut kita menyenangkan hati Tuhan? Kami dalam kekurangan, kami belajar Bapak Ibu. Kami bukan keluarga yang berlebihan, tapi kami juga tidak kekurangan sama sekali. Tapi kondisi pandemik ini menyerang semua orang. Kami diskusi, kondisi seperti ini ada pemotongan dalam pendapatan keluarga. Kami berpikir, apakah masih perlu untuk kami memberikan kepada orang yang membutuhkan? Kami diskusi. Tapi bersyukurnya istri mendukung. Gak apa-apa lah kasih. Kita memberi, kita gak akan jadi miskin. Itu semua dimulai dari sini. Kalau orang berpikir bahwa hartanya banyak, kalau saya kasih ke orang saya nanti kurang. Gak gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk berjuang. Berjuang terus menerus, membangun komitmen setiap hari. Lewat apa? Lewat jam doa itu.
Lewat jam doa itu saya berdoa sama Tuhan, mengadu sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini komitmen saya. Saya mau perbarui komitmen saya setiap hari. Hari ini saya salah. Besok kalau saya ketemu ini, kuatkan saya Tuhan. Saya gak mau salah lagi. Hari ini saya bolong saat teduh saya. Besok gak boleh bolong ini. Saya harus berani untuk membayar. Hari ini saya terlambat bangun, jadinya gak doa. Besok harus bangun lebih pagi. Belum lagi soal kalau yang pria, bagaimana mengendalikan pikiran. Hal-hal yang negatif itu lalu lalang di depan kita tuh berapa ribu kali dalam satu hari. Dan itu harus, kalau firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 5, matikanlah itu. Itu bukan perkara mudah, perkara sulit. Tapi bukan jadi excuse dan alasan juga untuk kita membenarkan bahwa itu tidak perlu dipersoalkan dan dipusingkan. Karena kita manusia. Kita manusia. Tapi Tuhan mau kita. Untuk kita boleh ada bersama-sama nanti dalam kekekalan. Yang di sana pikiran-pikiran seperti pikiran kotor, pikiran najis, pikiran sia-sia itu nggak layak masuk di sana. Pikiran iri hati, mendendam, itu nggak bisa masuk di sana. Jadi untuk mematikan ego, belum lagi kalau kita suka punya me time. Kita semua punya me time. Gak salah punya me time. Saya punya me time Bapak Ibu. Saya punya waktu pribadi. Contoh kalau saya kerja itu, saya bilang kalau sekarang kerja di rumah, saya bilang kalau kerja, Papi jangan diganggu ya. Nanti kalau udah 3:30 kita main. Dan sampai malam saya usahakan benar sekali saya gak akan pegang kerjaan. Kenapa? Apa yang saya lakukan itu yang saya kerjakan. Berat buat saya Bapak Ibu. Kerjaan banyak. Target menuntut untuk terus di upgrade. Waktu kita tetap 24 jam. Contoh saya punya waktu untuk olahraga. Saya batasi waktu saya untuk olahraga. Saya seneng Bapak Ibu untuk naik sepeda, keliling. Tapi saya batasi maksimal 30 menit. Makanya saya bingung kalau ada orang yang bisa olahraga 4-5 jam dalam sehari. Ninggalin keluarga, istrinya disuruh jagain rumah sendiri, cuci piring, cuci baju sendiri, beresin rumah sendiri. Saya bingung. Wah, mungkin punya pembantu kali ya, ya udahlah. Berpikiran seperti itu aja. Tapi buat saya nggak bisa seperti itu. Saya meninggalkan keluarga saya karena keluarga saya juga pastinya punya sebuah pekerjaan yang mereka lakukan, mereka mungkin nggak bisa lakukan sendiri. Saya harus bantu di sana. Jadi setiap hari saya mengkoreksi diri saya. Kira-kira masih ada hal yang perlu saya perbaiki gak? Pasti ada. Karena secara gak sadar pasti kita melakukan kesalahan. Saya ngomong secara gak sengaja nyinggung orang. Bahkan pernah Bapak Ibu, saya ketemu orang saya memang lagi buru-buru. Saya gak sadar. Saya gak nyapa dia. Saya benar-benar lupa. Orangnya bisa tiba-tiba marah Bapak Ibu. Lapor ke pimpinan saya dan saya sampaikan. Sepertinya saya lupa Pak, saya minta maaf. Saya bisa aja saya marah lalu saya bilang, gitu aja, berlebihan banget sih. Orang kan sibuk, buru-buru gak lihat apa. Bisa, tapi saya bilang, mohon maaf Pak, saat itu mungkin saya sedang sibuk, sedang buru-buru. Jadi saya lupa menyapa beliau. Yang saya ceritakan ini sebenarnya dia bukan pimpinan juga, dia sama seperti saya guru. Tapi dia merasa bahwa kok saya gak disapa.
Saya minta maaf. Di akhir dari firman ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Mari kita bangkit. Mari kita bangun. Saya juga bangkit Bapak Ibu. Kondisi jatuh bangun, saya bangkit. Memperbarui komitmen lagi. Datang lagi di jam-jam doa, datang lagi baca firman. Kalau gak gitu, gairah saya padam. Satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang menguatkan saya. 2 Korintus 11 ayat 3. Mengingatkan saya, jangan lekas untuk berpuas diri. Tidak ada satu orang pun dalam kondisi imannya hari ini, dia bisa berbangga dan dia bilang bahwa oke, saya udah oke, saya sudah baik-baik saja. Dikatakan bahwa tetapi aku takut kalau pikiran-pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi ini tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menyatakan bahwa hati-hati. Sebelumnya Paulus itu memuji mereka. Karena apa? Kesetiaan mereka terhadap Kristus itu diacungi jempol. Tapi Paulus mengingatkan hati-hati. Hati-hati, jangan berlekas diri untuk puas. Akhir kata saya mau menyampaikan harapan dan doa saya buat Bapak Ibu. Supaya kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita terus jaga pikiran kita dan terus untuk kita bangun komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan, waktu yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh memperbaiki diri, menggarap hidup kami untuk diperbaiki setiap waktu oleh firman. Bapa, biarlah kami boleh membangun hubungan setiap waktu dengan Engkau. Waktu-waktu di mana kami boleh mendengar suara-Mu. Di mana kami boleh peka membuka telinga rohani kami. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga jaga kami Bapa. Jaga kami dari setiap hal dunia yang membinasakan. Biarlah kami terus memagari pikiran kami dengan firman. Dan juga komitmen kami yang perlu terus kami bangun dari waktu ke waktu. Agar kami boleh Engkau dapati setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Dan sebentar kalau kami akan kembali ke aktivitas kami dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang memperlengkapi kami dengan kuasa yang datangnya dari Allah. Memampukan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya. Oleh karena Engkau dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Diki Junaidi yang boleh memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada 2 hal yang ingin saya informasikan. Yang pertama, bahwa minggu depan kita akan beribadah secara online seperti ini dan disertai dengan perjamuan kudus. Saya menghimbau Bapak Ibu saudaraku sekalian bisa menyiapkan hati dan sekaligus secara teknis menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya untuk persiapan perjamuan kudus. Bisa dalam bentuk biskuit atau sirup sebagai pengganti roti dan anggur. Kemudian minggu depan kita akan beribadah dengan mengambil tema firman Tuhan, nasib bagi mereka yang tidak bersiap. Itu saja yang perlu saya sampaikan dalam informasi ibadah hari ini. Kita akan tunduk kepala sama-sama, kita akan tutup di dalam doa dan sekaligus doa berkat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk
kesempatan kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu melalui puji-pujian dan juga melalui persembahan syukur yang kami bawa kepadamu. Dan terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar berita firman-Mu. Firman yang begitu indah, yang begitu menguatkan kami, yang boleh membawa kami semakin hari semakin bergairah untuk Engkau dan untuk perkara-perkara ilahi. Biarlah semakin hari kami semakin mempererat persekutuan kami dengan Engkau secara pribadi. Terus memperbaharui pola pikir kami, semakin hari semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu, dan memperbaharui komitmen kami hari demi hari. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan nyata kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam persiapan teknis ibadah, teman-teman yang telah menyediakan segala fasilitas untuk kami boleh melangsungkan ibadah hingga kami boleh ibadah hari ini. Berkati termasuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Diki. Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, gedangkan tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan yang akan memberkati dan menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.